Makanya untuk hamba-hamba Tuhan, kalau engkau sudah menjadi hamba Tuhan, mengaku atau menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dimanapun, apalagi yang sudah di mimbar kayak bapak saya, hati-hati, perhatikan keluargamu. Jangan cuma bisa khotbah di mimbar, tapi harus bisa juga melakukan firman di rumah sehari-hari. Jadi bermula dari situ, singkatnya, saya tidak merasakan kasih Tuhan yang papa saya khotbahkan di atas mimbar itu. Kehidupan di mimbar sama di rumah bertolak belakang. Di mimbar kayak malaikat, di rumah leset. Itu yang membuat kekecewaan dalam diri saya. Mungkin banyak dari kaum LGBT, terutama gay, lesbian, itu alasannya begitu ya. Ya memang kenyataan manusia sangat membutuhkan kasih. Saya nggak dapat itu. Papa saya seumur hidup, seingat saya, baru sekali meluk saya, membelai saya waktu dia ada masalah sama mama saya, sehingga saya dibawa ke kamar, saya dipeluk. Itu satu kali seumur hidup sebelum beliau meninggal. Saya merasa baru memiliki bapak, tapi sisanya, wow. Lebih bejat dari orang yang gak mengenal Tuhan. Sama kasar sama mama saya, kalau marah sama saya pukul pakai gesper. Ada tandanya sampai sekarang di paha saya. Lebih sayang anjing, binatang piaraan, daripada sama saya. Dulu saya punya anjing kampung, kalau belum makan saya dimarah-marahin. Tapi kalau saya makan apa enggak, boro-boro ditanya. Pendeta loh, pendeta. Dan pendeta cukup terkenal di masa-masa dulu tuh, HKBP yang ribut-ribut berantem. Papa saya udah keluar negeri, mungkin keliling dunia kali. Saya aja baru ke Bali. Tuh saking terkenalnya. Zaman Eporus zaman dulu tuh, yang berantem-berantem tuh, yang main gebuk-gebukan di mimbar, berebutan kekuasaan. Bapak saya di situ udah berkuasa, udah punya jabatan. Dan bapak saya pernah waktu khotbah ditarik, ditonjok, sampai jemaatnya pada teriak-teriak. Kita ngelihat waktu masih kecil-kecil, wow, begini orang Kristen. Batak loh. Itulah, orang Batak tuh sangat berani. Orang pemberani itu yang Tuhan cari. Makanya banyak pemberani-pemberani itu dari suku-suku, sebutlah ya, saya Batak. Setan jadikan target untuk menjatuhkan pemberani-pemberani prajurit Kristus itu, supaya menjadi budaknya dan ikut dia ke neraka. Nah itulah yang terjadi. Jadi saya tidak dapat kasih dari orang tua. Papa mama saya ribut terus, berantem terus. Kita semua berenam, anak-anaknya juga jalan sendiri-sendiri, kerja sendiri, sekolah sendiri, walaupun dibiayain, tapi ya cuma sekedar aja. Nah suatu hari waktu saya kerja, kelamaan kerja di bank, duduk cuman wawancara. Saya punya jabatan juga waktu itu di bank, jadi saya MBN. Waktu saya mau dioperasi, saya dikenalkan sama kakak-kakak saya, dokter spesialis atau dokter yang mau mengoperasi saya. Itu sahabat dari kakak saya di rumah sakit. Nah dari situlah saya mulai jatuh. Rupanya dia adalah
gay. Padahal dia di situ dikasih jabatan cukup penting. Jadi setiap orang pasien yang masuk melalui UGD, nah dia lah penanggung jawabnya waktu itu. Jadi dia seleksi mana yang dia suka, nah dia tempel. Waktu saya masuk, udah, apalagi kan dia kenalan sama kakak saya. Saya ditandain. Setelah dioperasi, saya dikasih ruangan khusus, yaitu di ruangan dia. Wah, dirawat super service deh, nggak seperti pasien lain. Jadi harusnya saya mungkin di rumah sakit cuman paling lama seminggu operasi ambeien, tapi jadi 2 minggu apa kurang lebih. Disitulah dia mulai kenalkan saya dengan kehidupan LGBT atau homoseks. Jadi waktu saya kesakitan, saya dikasih obat bius. Rumah sakitnya juga rumah sakit terkenal ya, saya nggak bisa sebutin, ada di Jakarta Pusat. Dan rumah sakitnya juga ada lambang-lambang Kristen. Jadi keluar dari situ saya diterapi sama dia. Nah di situ dia kasih pelayanan-pelayanan yang istilahnya pelecehan seksual itu. Karena tadi saya kurang haus kasih sayang, ya ada orang yang punya jabatan tinggi di situ mau perhatikan saya, ya udah, saya nikmatilah itu sampai sembuh. Keluar dari rumah sakit pun saya masih tetap kerja waktu itu di bank. Udah, kita tetap menjalin hubungan. Akhirnya ya berlanjut kurang lebih 2 atau 3 tahun ya gitu. Ya namanya kita pun inilah janji dari setan iblis nih. Dia kasih seluruh kenikmatan dunia, asal jiwa kita mau diserahkan. Kita kalau makan pagi, makan siang, makan sore di restoran yang berbeda, dia punya duit. Kalau saya nggak mau ikut, dikirim taksi ada di depan kantor. Tiba-tiba taksi udah nungguin. Akhirnya kita jalan kemana-kemana. Nah kehidupan itu berlanjut terus. Ke gereja jalan terus. Bercabul berjinah di rumahnya jalan terus. Bahkan ada gambar Tuhan Yesus di kamarnya nonton video porno. Jadi Tuhan Yesus ikut suruh nonton. Tuh, ke gereja juga jalan terus. Bercabul berzina jalan terus. Janji-janji manis, janji surga, dia ngomong sama saya, kalau kamu tetap sama saya, kamu adalah katanya yang pertama. Wah, nggak tahu kata adiknya saya udah keberapa kali, tapi kalau saya baru pertama kali dengan dia. Dia buka hartanya, emasnya, perhiasannya, dia bilang ini salah satu yang akan saya kasih, bla 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 lah, pokoknya begitu. Dan yang saya kaget, saya diajak ke rumah menteri zaman Soeharto. Dia adalah dokter pribadi 2 menteri. 2. Bisa kalian bayangin betapa tingginya jabatan dia? Saya kaget bisa diajak ke rumah menteri. Dan gak taunya, nah ini yang makanya saya tutup identitas saya. Saya gak mau keluarga saya atau keluarga dia atau dia sendiri atau yang saya sudah sebutkan tadi, nama-nama itu merasa terganggu. Yang penting kesaksian saya, bukan siapa sayanya, itu nggak penting. Makanya saya buat nama saya Navape, nameless, faceless. Nggak perlu deh cari tahu saya. Rupanya dia adalah abang tiri dari salah satu yang punya bank terbesar yang masih bertahan sekarang. Bank saya aja udah dilikuidasi, tapi bank dia ini terbesar, salah satunya ya, mungkin masuk 10 besar tuh pemiliknya. Ini adik tirinya nih yang sama saya nih, adik tiri atau abang tiri lah, saya nggak peduli, pokoknya namanya sama. Dan dia dekat sama Tommy, sama Orde Baru.
setelah sama dia saya hidup bercabul berzina bejat, semua kemewahan saya bisa dapatin, tapi saya kalau tidur ketakutan, takut mati. Karena apa? Saya tahu anak pendeta nih, saya ini tahu firman. Saya ini tahu firman, jadi saya tahu bercabul berzina itu matinya kemana. Jadi saya dulu kurus karena stres habis bercabul berzina, takut tidur, karena kalau tidur tuh takut, saya tahu kalau nanti saya mati bangunnya lagi kemana, ke neraka. Nah jadi saya berusaha untuk lepas dari dia.